kehinaan, dan di malam hari adalah keresahan. Ini kemarin ya ada saudara juga yang ketemu sama, kan dia kabur ya tadi ceritanya, kabur, ada saudara yang bertemu dengan dia. Kenapa nggak pulang? Kenapa bawa uang kabur, bawa aset-aset keluarga? Dia bilang apa? Sedang bingung, nggak tahu mau gimana. Kenapa dia sengsara? Dia bingung karena hutangnya begitu banyak menumpuk, gali lubang tutup lubang. Ketika ngomong di tetangga A, saudara A, dia nggak bisa dipegang omongannya, sehingga dia apa? Dia bingung sendiri, membawa kehinaan, membawa keresahan dan kesengsaraan. Kemudian kita perlu mengembalikan dengan baik. Maksudnya apa? Jangan sampai ya kita berhutang, kemudian kita tidak mengenakan yang memberi hutang ketika kita tidak mampu membayar di hari yang sama, di hari yang sudah kita sepakati mau membayar, kita perlu memberi kabar. Dalam pengalaman, ketika saya di perusahaan itu, karena kan ribuan ya, ribuan banyak jamaah umroh yang uangnya dibawa kabur oleh salah satu oknum yang menggelapkan dana tadi, karena memang secara cash flow keuangan juga nggak mungkin bisa mengcover langsung dalam satu waktu pengembaliannya itu. Jadi case-nya itu adalah jamaah ada yang nggak terkontrol, maksudnya tidak terkabari. Kenapa ini diberikan waktu di tanggal sekian, kok tidak ditunaikan pembayarannya? Karena seperti itu. Karena yang pertama jelas ya cash flow-nya tidak bisa mengcover ketika untuk mengembalikan semua itu. Dan kemudian eh, kita juga luput dalam memberikan kabar ke semuanya. Ada beberapa yang tidak terkabari sehingga sebetulnya mereka itu tidak butuh uangnya, tapi mereka perlu kabar. Jadi jangan pernah ketika kita punya hutang kemudian kita malah kabur atau tidak memberikan kabar karena orang yang sudah memiliki janji kepada kita itu mereka pasti akan menunggu-nunggu mana nih kok belum bayar. Kalau sebetulnya dia gak butuh uangnya tapi dia butuh kabar kenapa misal nanti belum bisa bayar kenapa alasannya dan ternyata benar ketika dikabari semuanya banyak orang yang bahkan mengikhlaskan ketika melihat ketahui case-nya seperti itu. Oh yaudah tuh turut berduka mendoakan dan bahkan ada puluhan juta ratusan juta yang diikhlaskan karena apa? Karena membangun hubungan baik dan juga memberikan kabar baik-baik. Dan teman-teman pasti pernah ya, misal ini pengalaman pribadi juga. Kadang-kadang saya butuh transfer untuk kemana, tapi di kala itu mungkin uangnya dalam bentuk cash. Saya pinjam teman, pinjam dong uang untuk transfer dulu untuk bayar ini, nanti akan saya bayar di pekan depan atau mungkin besok. Kemudian ternyata di hari besoknya hujan deras, kita nggak bisa ke ATM, tidak bisa store tunai, tidak bisa ke bank, tidak bisa store tunai. Kita perlu mengabari teman kita. Kenapa? Karena itu adalah adabnya. Ketika kita mengabari teman kita ngasih tahu kabarnya, oh mohon maaf ya, hari ini hujan, hari ini nggak bisa ke ATM, tidak bisa store tunai. Karena apa? Karena seperti ini. Pasti teman kita juga, oh iya, mendoakan, ya udah ya nggak apa-apa, besoknya lagi atau besoknya lagi. Itu kalau kita memiliki histori pinjaman, mungkin bukan hal yang urgent sebetulnya, tapi kita terus berkabar, insya Allah kita akan membawa, kita memiliki nama baik ketika misal sewaktu-waktu kita butuh uang lagi, kita akan mudah, kita akan tentram menjalaninya, kita akan lapang menjalaninya karena apa? Karena kita tidak lari dari hutang, kita tidak menjauh dari hutang, justru kita mengabari setiap hal yang belum bisa kita berikan, kita kabari kepada orang yang menghutangkan. Selanjutnya, ini strategi pelunasan hutang ya. Ini kemarin yang saya sharingkan kepada saudara saya yang kemarin hampir 10 tahun dia berkecibaku gali lubang tutup lubang di perhutangan dan alhamdulillah kemarin 2 bulan ya, dua pekan yang lalu sudah tersampaikan ini. Jadi langkah-langkahnya selama ini tidak dilakukan, cuma by ucapan, kemudian hilang, kemudian terulang lagi. Seperti itu terus, terus bertahun-tahun. Dan alhamdulillah kemarin ketemu titik temunya dan bisa mengevaluasi dan menjalani kehidupan lebih baik lagi. Yang pertama ya Bapak Ibu semuanya, strategi pelunasan hutang eh, perlu mencatat seluruh hutangnya di mana. Kalau banyak ya, di mana hutangnya, pokoknya berapa, cicilannya kapan, suku bunganya berapa kalau ada, dan jatuh temponya kapan. Kita perlu mengelis semuanya, semua hutang pokoknya terlist, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian kita perlu mapping pendapatan dari orang tersebut. Apakah
eh, dari yang sudah kita catat di atas tadi, gajinya itu untuk kehidupannya sendiri, untuk hidup hari-hari, dan untuk cash ya, bagian untuk hutang itu apakah bisa mengcover dari seluruh hutang yang dia miliki, ya. Kemudian kalau kalau dari pos hutang yang perlu dikeluarkan itu ternyata ternyata kurang, perlu langkah lanjutan, yaitu negosiasi dan penyesuaian. Kita perlu dulu mengidentifikasi mana hutang yang fleksibel, mungkin ke perorangan atau saudara yang bisa mundur dulu atau diperkecil dulu. Yang penting apa? Kita mengabari. Mohon maaf ya kemarin mungkin belum bisa membayar hutang karena alasan ini. Maaf kemarin kabur. Jujur saja memberikan penjelasan yang detail. Insya Allah kalau perorangan atau saudara, kalau kita menceritakan kita jujur, insya Allah akan disambut dengan baik ya daripada mungkin hutangnya nggak dibalikin sama sekali, dikembaliin sama sekali, mungkin mundur lebih baik atau diperkecil bulanannya setiap bulan. Itu akan memudahkan juga setiap orangnya. Dan Bapak Ibu ada dua metode, uh, bagaimana kita bisa menggunakannya. Yang pertama yaitu metode snowball, yaitu seperti bola salju. Kita fokus ke hutang yang kecil terlebih dahulu. Kalau kita memiliki ikhtikat baik ya kita fokus yang kecil, kemudian kita memberikan motivasi dan dorongan mental. Kadang-kadang membayar hutang itu memang perlu strategi dan juga itu perlu kebiasaan. Karena kita mungkin ngerasa, oh udah nanti lagi aja lah, orangnya nggak nagih, orangnya enak. Kita nggak em, membayar hutang yang lebih kecil dulu. Maka apa? Maka kita tidak memiliki habit untuk mencicil. Kita tidak memiliki habit untuk bagaimana mengembalikan perjanjian hutang yang sudah kita bikin di awal. Kalau kita memiliki ikhtikat baik, niatan yang baik, maka dengan fokus hutang yang kecil terlebih dahulu ini kita bisa memberikan itu ya, memberikan kepercayaan diri kepada diri kita sendiri. Oh, ternyata kita mampu. Kita bisa berjalan ya dengan memperbaiki ke depannya supaya apa? Supaya gali lubang, tutup lubang itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua metode debt avoidance ya, yaitu bayar dari bunga yang tertinggi. Kalau memang ini nggak bisa direstrukturisasi, maka kita perlu juga dari metode ini bisa kita pakai juga, yaitu buat apa? Biar menghemat uang kita, karena kalau ini dibiarkan lebih lama, maka bunganya akan semakin tinggi dan semakin besar. Tapi kalau kita fokusnya ke sini dulu, maka uang kita tidak akan tergerus lebih banyak ya, karena kita fokus membayar bunga dari suku yang paling besar terlebih dahulu. Dan kemudian tipsnya kalau ada tambahan penghasilan ataupun bonus yang didapat gitu ya dari pekerjaan yang sedang kita kerjakan, maka fokuskan untuk melunasi hutang tersebut dulu. Jadi jangan sampai ketika kita dapat bonus, hutang masih banyak, kita malah alokasikan buat apa? Buat jalan-jalan. Kita alokasikan buat apa? Buat makan-makan, buat nongkrong-nongkrong. Jadi kita perlu banget untuk mengalokasikan minimal 50% dari uang yang sebetulnya biasanya kita dapatkan bonus-bonus itu, maka kita alokasikan untuk hutang terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pencegahannya Bapak Ibu ya, kita berawal dari mindset, dari pola pikir terlebih dahulu. Ketika kita ini ya pencegahan dalam hutang itu kita perlu ketika mau mengeluarkan uang, ketika kita mau membelanjakan sesuatu, kita perlu tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, apakah ini betul-betul butuh? Kalau iya butuh, kita perlu tunda 24 jam terlebih dahulu. Biasanya kita akan berpikir ulang, kita akan lebih jernih pikirannya, kemudian kita akan mengkonvert lagi nih, oh apakah kemarin butuh, ternyata enggak ya dipikir-pikir lagi ya. Ternyata kita pakai, misal sekarang nih 17 Agustusan, oh perlu nih kita beli baju atribut buat mungkin nanti jalan sehat, kita buat atribut karnavalan, kita beli topi, kita beli sweater, kita beli baju yang serba merah putih. Dan ternyata ketika kita hitung-hitung lagi, ternyata ini cuma dipakai sehari ini aja ya, nggak bisa kita gunakan dalam hari-hari atau dalam event-event apa gitu. Jadi cuma dipakai setahun sekali. Jadi kalau itu mendingan nggak usah, kita tunda aja, kita tidak jadikan beli. Kita cukup seadanya merah putih, ya udah merah putih pun walaupun kita nanti terjun di lapangan pun juga nggak akan ada orang yang melihat detail banget ya, karena memang bukan lomba kostum, tapi cuma sekedar
uh, atribut untuk kita memeriahkan 17 Agustusan. Kemudian hindari FOMO dan gengsian. Ya, jadi jangan apa-apa yang ada baru kemudian kita beli. Apa-apa yang teman baru kita juga ikutan beli. Kita fokus pada keberkahan dan bukan kemewahan atau ketergesa-gesaan. Dan kita perlu juga memiliki mindset ya, qanaah, prinsip qanaah, merasa cukup dengan apa yang saat ini kita miliki, apa yang saat ini kita gunakan, kemudian mensyukuri ya agar tidak terjebak dengan membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Jadi tidak ikutan FOMO dengan apa yang orang-orang lain beli, ketika orang lain memakai ini, ketika tidak butuh ya jangan dibeli kalau memang itu bukan masuk dalam budget keuangan kita. Dan tentunya belajar itu menjadi hal fundamental dalam setiap hal apapun. Jadi kita perlu belajar dan mulai mengelola keuangan. Ini adalah keniscayaan Bapak Ibu semuanya. Kita nggak bisa memungkiri pengen baik keuangannya, tapi kita tidak mencatat-catat, kita tidak menganggarkan. Ya, kita tidak menulis, kita tidak mengevaluasi. Maka akan sia-sia, akan kembali apa? Kembali kita dapat pendapatan, akhir bulan habis, bahkan hutang lagi tadi. Jadi kita perlu banget mencatat, kemudian kita memberikan anggaran yang jelas kepada setiap pos-pos yang sudah kita tulis, yang apa yang akan kita lakukan ke depannya, sehingga kita bisa terhindar ya dari hutang konsumtif. Dan kemudian kita perlu memiliki dana darurat ya, minimal 3 sampai 6 bulan ini tergantung pekerjaannya apa juga. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya perlu juga kita memiliki dan aware apapun yang kita keluarkan, uang yang kita miliki itu digunakan di instrumen yang halal ya. Kemudian strategi ini mungkin berbeda-beda setiap orangnya. Jadi mungkin di bagian ini oh saya pas nih, tapi sebagian lagi ada yang enggak nih gitu. Jadi ini ada beberapa opsi, opsi terkait dengan aturan ya, aturan atau strategi praktis dalam pencegahan hutang konsumtif. Yang pertama adalah ada aturan 30 hari, jadi tunda pembelian barang yang tidak mendesak itu selama 30 hari ketika barang itu besar. Jadi jangan langsung ketika pengen ada uang langsung beli. Kita lihat dulu nih, ini buat apa sebetulnya posnya uangnya? Apakah betul uang ini adalah uang untuk bisa beli barang itu? Atau sebetulnya ini adalah pos lain gitu. Ada apakah ini sebetulnya tabungan kita ataukah ini sebetulnya investasi kita yang kita keep dulu tapi ada di rekening belum kita keluarkan sehingga itu bisa digunakan untuk yang lain. Jadi perlu ya tadi kita perlu mengatur 30 hari tadi tunda pembeliannya, kemudian batasi cicilan kurang dari 30%. Jadi tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan bulanan. Kemudian kita perlu nabung khusus ya untuk tujuan besar, misal untuk umroh, untuk haji, kemudian beli motor, beli HP. Kita sebisa mungkin nabung dulu, jangan beli dengan kredit. Jangan beli dengan kredit, apalagi kalau itu hanya FOMO-FOMOan tadi. Kita mengikuti tren, kita mengikuti perkembangan zaman, tapi sebetulnya bukan kebutuhan. Kita uh, main beli-beli secara kredit, dan nanti akhirnya ketika kita beli kredit, kita baru nyadar ketika nanti kita sudah tidak bisa membayarnya, dan akhirnya menjadi bumerang sendiri buat diri kita. Ya, jadi usahakan beli tunai, nabung dulu, sabar, pahami kemampuan diri, pahami kebutuhan diri, kemudian beli sesuai dengan kebutuhan dan itu tunai, sesuai budget yang sudah kita anggarkan tadi setiap bulannya. Kemudian eh, untuk aplikasi-aplikasi yang nggak pernah kita gunakan, kayak aplikasi-aplikasi untuk belanja, cukup punya satu nggak apa-apa. Yang sering kita pakai satu aja, dan kalau bisa simpen di folder atau di yang tersembunyi. Jadi ketika buka HP itu nggak terlihat aplikasi tersebut. Aplikasinya kita nggak tahu sembunyikan di mana. Kalau perlu kita nanti cari-cari dulu, ya. Jadi sebisa mungkin susah untuk apa? Untuk akses membuka aplikasi-aplikasi pinjaman, kemudian aplikasi-aplikasi belanja, ya. Jadi memang bagus ya, hapus aplikasi-aplikasi yang memang itu bercenderung ya mengantarkan kita kepada membeli sesuatu hal yang bukan kebutuhan kita, dan juga nonaktifkan juga ya pay letter. Banyak sekali saat ini juga aplikasi-aplikasi pinjaman online.
Dan juga kita perlu juga nih memisahkan ya. Ada juga yang orang-orang itu dari beberapa yang saya temui juga ada beberapa orang yang dia itu memisah-misahkan tuh pengeluarannya itu pendapatannya berapa dia ambil, kemudian dia pisah-pisahkan berdasarkan amplop. Jadi dia tidak akan mengeluarkan eh, pengeluaran kecuali sesuai dengan tulisan yang ada di amplopnya. Apakah ini untuk kebutuhan setiap bulannya, apakah ini untuk listrik, apakah ini untuk tabungan nanti di akhir bulan apakah mau akan dibelikan emas dan lain-lain, dia sudah memiliki plotting-plottingnya sehingga dia nggak akan ambil untuk kebutuhan harian untuk makan dan lain-lain untuk membeli internet dan lain-lainnya. Jadi saya memiliki pos-pos tersendiri. Kemudian ini prinsip syariah pengelolaan hutang, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita berhutang hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk kebutuhan foya-foya, kebutuhan sementara yang kita sebetulnya nggak butuh, ya. Kebutuhan yang mendesak ini memang darurat banget ya. Kalau kita misal nggak makan juga itu kita perlu berhutang, kita berhutang nggak apa-apa dengan tadi beberapa skema di depan tadi yang saya jelaskan. Kemudian hindari hutang riba dalam segala bentuk apapun. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran ya Al-Baqarah ayat ke 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan saya memiliki satu pengalaman yang sangat luar biasa di ribaan ini. Saya pernah dulu ketika awal mula merantau, saya dari Lampung dan saya merantau di Jakarta. Pertama kali saya kerja di salah satu bank sebagai office boy waktu itu. Sekitar 2 bulan saya terus belajar bagaimana supaya karena kan saya memang itu ya backgroundnya akuntansi SMA-nya jadi saya berambisi banget saya pengen nih pegang bagian keuangan di bank ini awal mula saya masuk di bagian office boy kemudian saya nggak mau berhenti di situ saya keliling setiap selesai saya bersih-bersih saya keliling saya tanya kepada setiap rekan-rekan apa nih yang bisa saya bantu semua orang saya tanya ya mulai dari belakang staff di back office di depannya teller dan lain di atas juga yang bagian pembiayaan ya. Dan kemudian setiap pagi itu kan ada briefing di bank. Jadi di pagi itu ada briefing, ada bahasa-bahasa yang asing dari saya. Saya langsung catat, saya langsung searching. Kalau saya tidak menemukan di internet, saya akan tanya ke orangnya. Bahasa apa nih? Gitu ya. Dan tidak lama saya bekerja di bank sebagai office boy. Saya juga kemudian diperbantukan dalam penagihan online. Kemudian setelah itu saya juga ditempatkan di teller dan kurang lebih nggak sampai setahun saya diangkat menjadi tim keuangan di bank tersebut. Dan kodarullahnya saya mendengarkan ceramah dan membaca buku, ternyata riba itu sebegitu mengerikannya. Menyatakan dengan terang-terangan kita berperang dengan Allah dan Rasul. Itu yang langsung membuat saya terenyuh. Mungkin juga dalam keadaan iman terbaik, saya langsung bilang ke orang tua, Bu, izin ya saya akan resign gitu. Saya akan resign dari bank karena apa? Karena begini ya. Dosa terkecilnya seperti zina dengan orang tua dan itu yang pengalaman ya. Jadi jenjang karir dari office boy menjadi keuangan itu kurang dari kurang dari setahun, kurang lebih 7 bulanan. Kemudian tahu ilmunya riba itu begitu mengerikannya dan saya resign di bank dan alasan riba itu. Jadi saya memiliki histori riba ini di bank itu memang lumayan karena dari orang tua juga ini gimana? Kamu kan sudah bekerja berbulan-bulan merintis dari nol, kemudian sekarang mendapatkan gaji yang bagus, kemudian juga ditempatkan di tempat yang baik keuangan sesuai dengan doa-doamu, sesuai dengan yang sudah kamu jalani selama ini. Yakin mau resign, tapi dengan Bismillah, Allah akan mengganti lebih baik. Dan Alhamdulillah, kemarin ketika saya resign, saya bertemu di salah satu PT yang sekarang saya kerjai di PP Institute yang benar ternyata ketika sekarang azan sholat langsung ke masjid itu adalah satu rezeki yang sangat luar biasa ketika kita meninggalkan riba maka Allah akan ganti dengan hal yang sangat baik. Kemudian niat ya dan komitmen kuat untuk melunasi. Jangan sampai dalam hati kita berhutang tapi kita malas-malesan. Kita tidak memiliki komitmen untuk membayar. Kalaupun kita mungkin keberatan kita malah kabur-kaburan, kita menghindar dari orangnya, kita tidak mengabari. Maka kita perlu
em, meniatkan dan komitmen untuk melunasi setiap hutang. Jadi ketika hutang langsung fokus, oke, mapping dana berapa yang perlu dibayar setiap bulannya, kita sisihkan dari gaji dengan betul-betul dan selalu meminta. Dan ajaibnya ketika kita komitmen seperti itu, bisa jadi dan banyak cerita. Kan saya tadi ya, pengalaman kerja di perusahaan training berbasis spiritual tadi, banyak cerita-cerita testimoni ketika niat hutangnya betul-betul bahkan ratusan juta miliaran bisa lunas dalam beberapa waktu, nggak sampai sesuai dengan mappingan yang awal, eh, perjanjian hutang piutang. Memang dahsyat. Kalau kita meniatkan karena Allah, maka Allah akan membantu sendiri. Nggak tahu gimana caranya. Yang penting kita ikhtiar saja. Tugas kita ikhtiar melakukan yang terbaik. Kita ikhtiar melunasi sesuai dengan kemampuan dan juga mappingan. Dan ketika kita sudah betul-betul niatnya baik, kemudian kita ikhtiarnya baik, maka Allah itu akan memberikan keajaiban yang lainnya. Dan yang keempat, mencatat utang dan menghadirkan saksi ya Bapak Ibu. Jadi perlu banget, ini sudah dijelaskan juga oleh Allah ya di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-282. Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai ya, maka hendaklah kamu tuliskan. Ini juga menjadi pengalaman saya kemarin ya, ketika keluarga itu tidak memberikan catatannya dengan baik, maka serasa tertipu. Selama 10 tahun, bayangkan selama 10 tahun hanya bayi lisan, tidak ada tulisan, dan keluarganya dia, sang suami ini tidak. Suara masih aman nggak Mas? Tes tes, suara hilang Mas ya? Udah ada, Pak. Tadi sempat hilang ya? Iya Mbak, itu apa yang di laptop saya emang itu sih sekarang gangguan sih sinyalnya. Ini saya pakai HP. Oh, baik. Saya sebentar Mbak, ini lagi loading Zoom-nya. Ini berarti itu Mbak ya, share screen saya juga hilang ya? Iya. Apakah sekarang sudah aman Mbak? Kalau di saya, oh, dah baru muncul. Iya Iya, siap. siap. Hmm. Itu Bapak Ibu ya. Nanti sembari ini juga mau selesai, nanti boleh pertanyaan di share di kolom komentar juga. Ini lagi trouble kan juga di komputer saya. Nah, kemudian yang kelima kita perlu melunasi sebelum meninggal. Jadi kita perlu juga ya konfirmasi ke saudara juga, kemudian ke istri, ke anak. Kita perlu menuliskan, kita perlu memberitahu kalau ternyata kita punya hutang di sini, sini, sini. Kita punya piutang di sini, sini, sini. Jadi jangan sampai nanti ketika kita meninggal, tapi kita masih memiliki hutang. Dan ketika itu belum dilunasi, maka seperti halnya hadis ya, hadis riwayat Tirmizi nomor 1078, jiwa seseorang mukmin itu akan tergantung pada utangnya sampai dilunasi. Dan Rasulullah pun juga sama, tidak mau
tidak mau menyolatkan ya, tidak mau menyolatkan orang yang masih memiliki hutang. Dan jangan sampai kita meninggalkan anak istri kita dengan hutang atau ekonomi yang sulit. Jadi kita, kalau kita memiliki hutang misal 50 juta, kita juga perlu memiliki piutang berapa minimal lebih dari itu. Atau memiliki aset juga yang lebih dari itu. Misal kita meninggal, maka bisa dijual untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Dan terakhir ini doa juga ya, doa dari beberapa ulama terkait hutang dan bagaimana kita memiliki kelapangan dalam hidup, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal walabatid daini wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan, dan aku berlindung dari sifat lemah dan dari malas, dan aku juga berlindung kepadamu dari sifat kikir dan sifat penakut, dan berlindung padamu dari pengaruh hutang dan juga penguasaan orang lain. Mungkin sekian, Mbak, dari saya. Boleh dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Mirul. Masya Allah ya, luar biasa sekali ilmu yang sudah kita dapatkan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi juga benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat, mengelola hutang dengan cerdas itu bukan sekedar melunasi angka di kertas, tapi juga tentang menjaga ketenangan hati, meraih keberkahan harta, dan mencegah diri terjerat kembali. Mari kita jadi pribadi yang bijak, yang meminjam hanya saat perlu, melunasi tepat waktu, dan selalu mengedepankan prinsip syariah. Dengan begitu, insya Allah, hutang bukan lagi menjadi beban, tapi menjadi amanah yang kita tunaikan dengan penuh tanggung jawab. Ya, Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kita beri dua per dua pertanyaan ya, Pak, untuk sesi jawab ini. Siap-siap. Ya, boleh-boleh, Mbak. Oke, boleh boleh di kolom komentar atau boleh angkat tangan. Angkat tangan apa yang stiker tangan itu. Oke, Mas Wiwit mungkin ya. Boleh, Baik, silahkan. terima kasih Mbak Govita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Amirul Mukminin. Luar biasa Mas penjelasannya santai, tapi memang benar-benar daging semua, kemudian terarah serta terukur. Sehingga sesuai dengan topik bagaimana cara kita mengelola hutang, pencegahannya atau mitigasinya, hingga juga nanti secara syariah seperti apa. Tapi begini Mas, itu kan dari yang Mas sudah jelaskan, sepertinya eh, topiknya hutang terhadap satu lembaga begitu Mas ya, atau satu badan atau satu wadah. Nah, kalau kita kaitkan dengan keseharian kita Mas ya, misalnya kita berhutang dengan teman atau dengan tetangga mungkin begitu Mas ya. Dan memang hutang ini kan sunnah Nabi Mas ya, Nabi juga berhutang begitu Mas. Makanya kita juga berhutang dengan niat ikuti sunnah Nabi, insya Allah dapat pahala juga. Nah, kita Mas, ketika berhutang dengan tetangga kita, apakah perlu Mas kita menjelaskan nanti pembayarannya, seumpama kita prediksi agak lama membayarnya, apakah kita perlu, Mas, membahasakan saya membayarnya nanti sesuai dengan yang saya pinjam hari ini, ya misalnya dirupiahkan misalnya 1 juta gitu, Mas. Atau perlu saya konversikan nanti misalnya saya agak terlambat bayarnya sekitar 5 tahun ke depan, apakah perlu dengan konversi konversi emas? Karena kan tentunya berbeda antara hari ini harga emas dengan 5 tahun yang akan datang. Itu yang pertama, Mas. Apakah perlu kita mendetailkan bahasa kita, dikonversikan atau dengan sejumlah yang kita hutangi saat itu? Yang kedua, Mas, apakah yang harus kita lakukan selaku orang yang kemudian memberikan hutang? Tentu kalau kita tadi yang berhutang memberikan konfirmasi, ya masih terkait pembayarannya. Nah, sekarang kita yang memberikan hutang, apa kewajiban kita terhadap orang yang yang kita beri hutang? Demikian mungkin dua itu dulu, Mas. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk menjelaskan, Mas. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti langsung dijawab, Mbak ya? Iya, Siap, boleh. siap, Mbak. Izin ya, terima kasih Mas Wid. Masya Allah, tadi
luar biasa. Tapi memang sebetulnya tadi ya Mas ya, saya jelaskan tadi memang sebetulnya ada beberapa yang di badan, kemudian juga tadi menjelaskan juga case-case pribadi juga sebetulnya tadi Mas di awal-awal juga. Nah mengenai ini Mas ya, mengenai tadi ya, mengenai hutang ini kan sebetulnya adalah dia bentuknya adalah saling tolong menolong, bukan bentuk mencari profit gitu ya. Jadi memang kalau mungkin hutangnya lama, tapi sejuta kayaknya nggak lama juga sih. Misal akan dibayar 5 tahun ke depan ya. Jadi yang itu memang kalau berkenan ya orang yang berkenan dan mau juga akan dibayarkan sejuta karena memang ada itu ya ada juga pendapat nanti kan akan beda nilainya ketika hutang sejuta sekarang dan dikembalikan sejuta 5 tahun lagi kan pasti nilainya akan berkurang ya. Tadi seperti yang Mas Wiwi sampaikan tadi apakah dikonversi emas atau gimana nya. Jadi kalau secara hukum pastinya mungkin nanti akan saya cari lagi Mas yang itu tadi. Tapi kalau eh, fundamental awalnya apa karena hutang ini adalah tolong menolong, maka kalau memang orang yang bersedia nanti dikembalikan sejuta, gak masalah gitu ya. Karena kan uang ini adalah itu ya apa nggak bisa berbunga karena itu kan nanti riba. Jadi kalau orang yang berkenan utang sekarang nanti dibayar 5 tahun lagi, misal sejuta tadi, apakah berkenan dan orang yang bersedia maka lanjutan seperti itu. Kalau mengenai konversi ke emas dan lain nanti mungkin akan saya pelajari lebih detail lagi nanti akan saya share di grup ya Mbak Mbak itu ya Mbak Guvita atau mungkin nanti dari teman-teman nih kan ini kan juga teman-teman hebat ya penggiat-penggiat syariah juga nanti bisa melengkapi dari pertanyaan Mas Wiwit mengenai konversi tadi. Dan yang kedua pertanyaannya mengenai bagaimana orang yang menghutangi dan ini juga saya pernah memiliki pengalaman menghutangi dan saya mencari dalil-dalilnya atau mencari bagaimana sih syariahnya ketika kita menghutangi. Yang pertama jelas kalau itu ya Mas ya kalau misal sudah memiliki perjanjian maka kita akan mereminder, kita akan bertanya, Mas, kemarin kita sudah memiliki janji akad akan dibayar di bulan sekian, kok belum ya? Bagaimana nih? Itu kan kita sebagai saudara muslimnya kita mengingatkan kalau mereka punya tanggungan yang perlu dibayar gitu. Dan sebetulnya kalau kita dalam hadis juga disebutkan kalau kita memberikan ketenggangan waktu yang lebih yang lebih lagi misal 1 bulan lagi ketenggangan waktu kepada yang berhutang tadi maka kita akan di akan diberikan pahala atau misal kita meminjami sejuta dan dalam hari-hari mungkin dalam sebulan ke depan maka kita akan setiap harinya itu dicatatkan pahala bersedekah sejuta gitu dan eh, kalau kita sebagai penghutang itu mengikhlaskan, maka pahalanya luar biasa lagi itu ada juga dalam Al-Quran. Nanti coba saya carikan dalilnya berapa Mas ya, buat itu apa, buat lebih memperjelas lagi nanti di grup buat jawaban dalil-dalil yang saya sampaikan tadi, biar lebih itu approve lagi. Itu Mas Ibit. Kalau mau ada yang disampaikan lagi atau santai lagi, monggo. Baik, terima kasih Mas. Ya. Alhamdulillah luar biasa jawabannya. Dan nanti mungkin kita buka atau kita sharing kembali di grup Mas ya mudah-mudahan. Oh ya, Terima kasih Mas. siap-siap. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, mungkin ada satu lagi ya pertanyaan tadi di kolom chat. Kita ambil satu lagi ya. Nanti sisanya mungkin bisa di grup ya Pak Muhammad. Amin. Boleh, boleh, Mbak. Boleh. Aman. Boleh. Oke, ini saya bacakan atau gimana Pak? Oh, di kolom komentar, Mbak ya? Iya, di kolom komentar. Kalau saya Bentar. bacain. Boleh, boleh, Mbak. Bacain. Hmm. Oke, Bismillah. Ini dari Happy Healthy. Bismillah, ada teman saya punya hutang 20 juta karena membantu temannya yang kesusahan saat itu, qadarullah untuk melunasinya masih membutuhkan waktu karena income-nya masih belum mencukupi melunaskan langsung karena ada kewajiban sehari-hari. Kebetulan beliau ada simpanan 1 M untuk pendidikan anaknya Itu kalau qadarullah logam mulia atau 1M ya? Logam mulia kayaknya. Atau apa? logam mulia. LM atau Untuk apa sih? Iya, Iya, LM. untuk pendidikan anaknya. Kalau qadarullah pas tahun ajaran baru tidak ada dananya. Apakah sebaiknya menjual logam mulia untuk melunasi hutang atau tetap berusaha mencicil walau butuh waktu? Mohon sarannya karena beliau minta saran saya. Oh iya, siap. Bentar, Mbak. Itu Mbak coba saya baca sekali lagi, Mbak ya. Teman.
Sebentar Mbak, saya ulangi lagi ya. Bismillah, ada teman saya punya hutang 20 juta karena membantu temannya yang kesusahan saat itu. Oke. Qadarullah untuk melunasi masih membutuhkan waktu karena income-nya masih belum mencukupi melunasi hutang tersebut karena ada kewajiban sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari. Kebetulan beliau ada simpanan logam mulia untuk pendidikan anaknya. Qadarullah pas tahun ajaran baru tidak ada dananya, apakah sebaiknya menjual untuk melunasi hutang atau berusaha mencicil? Siap, berarti ini ya case-nya. Beliau itu pendapatannya belum bisa untuk membayar hutangnya. Nah, ini sih Bu, ini apakah langsung dibayar lunas atau sebetulnya yang di awalnya itu dia memang mencicil gitu. Kalau memang dia mencicil dan mungkin lebih kecil ya. Oke, kita tarik dulu kalau hukum membayar hutang itu adalah kewajiban dan untuk tabungan ini adalah sesuatu hal itu ya, bukan suatu kewajiban. Jadi eh, bisa saja logam mulia ini kita konversikan dulu untuk membayar hutang. Insya Allah nanti kalau kita yakin, kita juga sembari ya tadi, nggak mungkin juga ya bisa jadi juga kalau ada lebihan dari pendapatan kita setiap bulannya itu bisa juga dikonversi juga ke logam mulia yang lebih kecil. Tapi memang kalau logam mulia ini ada untuk membayar hutang, lebih baik memang itu ya secara hukumnya memang lebih diutamakan untuk membayar utang dulu sih Ibu Happy. Tuh. Mohon maaf kalau kurang itu sih kalau kurang memuaskan ya ini ada panjang soalnya perlu ditelaah lagi itunya pertanyaannya. Begitu Ibu. Jadi pertama kita perlu memprioritaskan kewajiban terlebih dahulu dengan terus berdoa kepada Allah supaya nanti apa supaya saat ada kebutuhan membayar sekolah anaknya nanti ada dari rezeki dari yang lain. Gitu sih Bu Bu Happy. Apakah sudah terjawab atau masih ada yang perlu dihitung lagi? Oh, kartu kredit ya. Hmm. Ya, begitu Ibu Happy. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Karena lumayan tadi menelaah pertanyaan agak panjang. Iya, betul Bu. Jadi alangkah baiknya memang untuk melunasi hutangnya karena kan kalau nanti berbunga juga riba ya. Jadi memang lebih baik diakhiri peribaan. Insya Allah nanti ketika kita yakin dan kita juga ikhtiar, insya Allah nanti ketika kebutuhan yang lainnya akan dipenuhi dengan cara-caranya Allah. Dan mungkin ya bisa jadi mungkin kalau kita nggak memaksakan sesuatu, bisa jadi yang terlihat baik oleh kita belum tentu nanti baik menurut Allah. Dan yang menurut Allah baik pasti menurut kita pasti baik. Gitu ya Bapak Ibu. Gitu Bu Happy, benar. Jadi sarannya memang perlu dibasmi per riba-ribaan di Indonesia ini ya. Begitu Bu Happy, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Amirul untuk waktunya. Kita sudah habis ya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa hubungin di media sosial Sakinah Finance untuk pertanyaan yang belum terjawab. Dan di sini ada agenda selanjutnya di Sakinah Finance. Boleh diputar untuk flyer agenda selanjutnya, Mbak. Udah muncul itu, Dek. Oh, maaf. Oke. Nah, di sini ada agenda selanjutnya yaitu skill up pengelolaan keuangan pesona dan keluarga Sakinah. Jadi, Bapak dan Ibu atau teman-teman yang mau upgrade ilmu dan skill keuangan syariah bisa ikut pelatihan dan ini bersertifikat di Sakinah Finance. Mulai dari pengelolaan uang keluarga, ilmu waris syariah, sampai sertifikat financial planner.
Semua ada lengkap dan insya Allah dibimbing langsung oleh para ahli. Ki, di sini ada yang, ya, silakan Bapak Ibu yang berminat ikut bisa hubungin di media sosial di Sakinah Finance yang tertera di kolom chat. Oke. Oke, oke, Masya Allah, luar biasa, Bapak dan Ibu dan teman-teman. Dari awal sampai akhir kita sudah diajak belajar gimana caranya mengolah hutang dengan cerdas, melunasi dengan strategi, dan yang nggak kalah penting mencegah supaya kita nggak terjebak lagi. Ingat, hutang itu seperti api unggun yang kalau kita pandai untuk mengolah, dia bisa menghangatkan. Tapi kalau kita ceroboh, kita bisa dibakar habis oleh hutang. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Amirul Mukmin atas ilmunya dan untuk teman-teman semua yang udah stay sampai akhir. Semoga pulang dari Zoom ini kita bukan cuma bawa catatan, tapi juga bawa tekad baru buat jadi pribadi yang cerdas finansial dan tenang hatinya. Dengan begitu, hutang bukan lagi jadi beban, tapi menjadi amanah yang kita tunaikan dengan penuh tanggung jawab. Oke, saya Guvita Anggraini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sikap atau perilaku yang tidak mengenakan. Saya pamit undur diri. Dek, foto Wassalamualaikum dulu kita ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya kita foto dulu bersama. Boleh dibuka kameranya. Oke. Ya, sambil foto mungkin izin Bapak Ibu kalau ada yang ingin konsultasi lebih lanjut mengenai hutang, mengenai perencanaan keuangan keluarga, atau mengenai lainnya yang terkait dengan keuangan, bisa hubungi kami di Halo Sakinah ya. Nomor saya sudah ada di grup chat Zoom. Yuk, yang foto kita siapa nih? Agung ya? Boleh atau kita? Silahkan dihitung. Terima kasih ya Bapak Ibu semua sudah hadir. Udah Vita? Udah difoto? Kita nggak pakai laptop, Mbak. Oke, ya udah. Ya, baik. Silahkan ditutup deh. Oke, eh, Oke, nggak terasa juga udah sejamnya kita bareng-bareng di sini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Bapak Muhammad Amirul Mukminin, atas ilmunya yang insya Allah bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan tentu untuk semua peserta yang udah hadir, semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa bikin kita lebih cerdas mengelola hutang. Bukan cuma lunas, tapi juga berkah. Saya Guvita Anggraini, mohon maaf bila ada kesalahan dari sikap atau perkataan saya yang kurang mengenakan. Saya pamit undur diri sampai bertemu di Zuma Sharing Session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.